Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Berjumpa lagi dengan Miss Widya pada pembelajaran IPS. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sejarah berdirinya ASEAN dan apa yang melatar belakangi terbentuknya ASEAN. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Yang pertama, sebagaimana yang sudah kita pelajari di pekan sebelumnya, mengapa kita harus mempelajari mengenai ASEAN, itu bisa kita lihat dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya aku menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa serta bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Jadi, dengan mempelajari ASEAN, kita akan mengetahui mengenai negara-negara lain di mana Allah menginginkan kita atau memberi seruan kepada kita untuk kita saling mengenal satu sama lain. Kemudian, Indonesia masuk ke dalam anggota ASEAN, itu kepanjangannya apa? Yo, ASEAN masih ingat tidak? Ya, betul, yaitu Association of Southeast Asian Nation. Miss ulangi sekali lagi ya, kalian ikuti bersama-sama. Association of Southeast Asian Nation, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. ASEAN merupakan organisasi kawasan yang mewadahi kerjasama 10 negara, khususnya di Asia Tenggara. Nah, teman-teman, mengapa disebut dengan organisasi kawasan? Karena ASEAN itu merupakan kriteria hubungan internasional yang bersifat regional. Regional itu merupakan hubungan antar negara yang melibatkan persamaan kawasan atau daerah tertentu. Itu makanya yang tergabung dalam ASEAN hanya negara-negara yang masuk ke dalam kawasan Asia Tenggara. Namun, dari hal ini, apakah kalian sudah tahu bagaimana proses berdirinya ASEAN dan tujuan apa yang melatar belakangi berdirinya ASEAN? Nah, kalian lihat di sini, negara anggota ASEAN itu ada 10 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Hal yang pertama-tama melatar belakangi berdirinya ASEAN yaitu adanya keinginan yang kuat dari para pendiri ASEAN untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, dan sejahtera. Karena hal tersebut dilatar belakangi oleh situasi rawan konflik di kawasan tersebut pada era 1960-an. Yaitu pada saat itu terjadinya perebutan kekuasaan atau pengaruh ideologi dari negara-negara besar. Dan juga terjadinya konflik antar negara di kawasan tersebut. Mereka meyakini atau mereka khawatir apabila hal tersebut dibiarkan berlarut dapat mengganggu stabilitas kawasan sehingga menghambat pembangunan. Oke, sekarang kita akan masuk ke sejarahnya. Teman-teman perhatikan di sini sejarah ASEAN. Nah, ASEAN didirikan oleh 5 negara. Ingat ya, jadi pada awalnya itu hanya 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Ada apa saja tadi? Ada Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Pendirian ini dilakukan di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Pastinya setelah Indonesia merdeka ya.
melalui peristiwa Deklarasi Bangkok. Pasti ada dari beberapa teman-teman yang sudah tidak asing lagi dengan istilah Deklarasi Bangkok. Nah, adapun beberapa tokoh penting atau menteri luar negeri yang menandatangani Deklarasi Bangkok mewakili 5 negara pendiri tersebut. Kita sebutkan bersama-sama ya. Yang pertama, ada Malik dari Indonesia. Yang kedua, Narcisco Ramos dari Filipina. Yang ketiga, Tun Abdul Razak dari Malaysia. Yang keempat, S. Raja Ratnam dari Singapura. Yang kelima, Sanat Khoman dari Thailand. Ayo kita ulangi lagi ya, supaya teman-teman hafal. Yang pertama, ada Malik dari Indonesia. Yang kedua, Narcisco Ramos dari Filipina. Yang ketiga, Tun Abdul Razak dari Malaysia. Yang keempat, S. Raja Ratnam dari Singapura. Dan yang terakhir, Sanat Khoman dari Thailand. Pastikan teman-teman sudah hafal ya. Nah, kemudian apa sih isi dari peristiwa Deklarasi Bangkok tersebut? Kalian lihat di poin pertama, yaitu ingin mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Bisa kalian lihat di sini ya. Kemudian yang kedua, meningkatkan perdamaian dan kestabilan regional. Ingat, regional itu artinya kawasan ya, khususnya di Asia Tenggara. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang apa saja. Ada ekonomi, sosial, kemudian teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Kemudian, memelihara kerjasama yang erat di tengah-tengah organisasi regional dan internasional yang ada. Jadi, negara-negara yang tergabung dalam ASEAN itu tidak hanya masuk ke dalam organisasi ASEAN saja, tapi dia juga bergabung dengan organisasi internasional yang ada. Namun hal tersebut tidak menjadikan negara yang di dalam ASEAN itu malah tidak erat solidaritasnya, malah justru kalau misalnya sudah tergabung di ASEAN, berarti organisasi internasional yang lain juga harus terjalin dengan baik. Nah, yang terakhir, meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara. Karena apa? Pada masa itu, sampai saat ini, negara-negara yang tergabung dalam ASEAN itu masih terus tumbuh dan berkembang. Oke, nah, setelah kita mempelajari sejarah dan latar belakangnya, kita juga harus mengetahui apa sih tujuan dari terbentuknya ASEAN. Masih tahu ya, Association of Southeast Asian Nation. Pastikan teman-teman sudah hafal. Yang pertama, kita lihat di sini, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan di kawasan melalui usaha bersama dalam semangat kesamaan dan persahabatan untuk memperkokoh landasan sebuah masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan damai. Jadi teman-teman bayangkan di poin 1 ini sudah mencakup berbagai hal ya, ada aspek ekonomi, ada aspek sosial dan budayanya. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum di dalam hubungan antara negara-negara di kawasan. Jadi, mereka wajib menjaga perdamaian dan stabilitas regional. Jadi, tidak boleh ada konflik antar negara. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam masalah yang menjadi kepentingan bersama di bidang-bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Jadi jika ada satu negara anggota ASEAN yang tertimpa masalah atau ada problem di dalam negaranya, negara lain yang menjadi anggota ASEAN wajib membantu. Kemudian saling memberikan bantuan nih dalam bentuk sarana pelatihan, penelitian, bidang pendidikan, profesi, teknik, dan administrasi. Misalnya negara A
dalam pendidikannya masih kurang nih dalam hal teknologi. Nanti negara yang lain membantu dan misalnya mensupport dengan fasilitas-fasilitas yang ada. Nomor 5, bekerja sama secara lebih efektif guna meningkatkan pemanfaatan pertanian dan industri mereka. Jadi di sini tadi sudah ada ilmu pengetahuan, kemudian ada sektor ekonomi, sektor sosial. Nah, di nomor 5 ini lebih memfokuskan kepada sektor agraris. Jadi di sini ada pemanfaatan pertanian dan industri. Jadi lebih kepada sektor itu untuk yang nomor 5. Kemudian yang nomor 6, memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara. Dan yang terakhir, memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan berbagai organisasi internasional serta regional yang mempunyai tujuan yang serupa dan untuk menjajaki segala kemungkinan untuk saling bekerja sama secara erat di antara mereka sendiri. Jadi misalnya Indonesia sudah gabung di ASEAN, oh Indonesia nggak boleh nih gabung di organisasi lain, oh tidak. Jadi negara-negara yang tergabung di organisasi ASEAN ini juga dia tergabung di organisasi internasional yang lain. Namun, dalam hal ini, poin nomor 7 ini ditegaskan bahwa harus tetap memelihara atau menjalin kerjasama yang erat. Jadi, tidak hanya di ASEAN saja, tapi misalnya Indonesia boleh loh gabung sama PBB, kemudian gabung dengan organisasi internasional lainnya. Namun, harus sesuai dengan visi misi yang dimiliki ASEAN. Jadi harus sejalan ya, karena kalau tidak seperti itu tidak menjamin adanya stabilitas di antara negara-negara tersebut, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Oke, itu saja untuk materi hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa catat poin-poin penting dalam materi yang ada barusan ya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.